eksplanasi yang berjudul Bintang Jatuh. Teks eksplanasi bintang jatuh. Pernahkah Anda melihat bintang jatuh? Beberapa dari kita pasti pernah melihat fenomena ini. Sebenarnya, selama ini banyak orang yang menyalah-artikan tentang bintang jatuh. Bintang jatuh sebenarnya adalah sebuah meteor. Meteor adalah batuan yang berasal dari luar angkasa yang memasuki atmosfer bumi dan terbakar. Proses meteoroid ini berawal dari bumi, akan berotasi melalui kumpulan partikel luar angkasa yang orbitnya sama dengan bumi. Partikel yang berjarak dekat dengan bumi akan tertarik pada lapisan bumi. Hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi yang cukup berat. Kemudian, benda langit secara perlahan mulai menuju ke permukaan atmosfer. Benda luar angkasa ini akan bergesek dengan atmosfer bumi, kemudian meluncur hingga lapisan atmosfer. Akan terjadi gesekan yang semakin kuat. Hal ini menyebabkan kecepatan pun semakin bertambah. Pada saat memasuki langit, bumi maka partikel ini akan terbakar hingga menghasilkan cahaya. Setelah itu, benda langit ini juga secara perlahan akan menguap hingga pecah. Fenomena inilah yang kerap kali dianggap sebagai bintang jatuh. Bintang jatuh juga kerap kali dapat dijumpai pada malam hari. Bukanlah bintang sesungguhnya yang jatuh pada permukaan bumi, melainkan sebenarnya merupakan peristiwa meteoroid. Salah satu ciri meteor yakni bersinar terang sebelum akhirnya menghantam permukaan bumi. Oleh karena itu, meteor sering disebut sebagai bintang jatuh karena ekornya cahaya terang yang mereka ciptakan saat melewati langit. Selanjutnya kami akan mempresentasikan struktur dan gaya kebahasaan dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Pertama-tama kita memasuki bagian pernyataan umum. Pernyataan umum terletak pada paragraf pertama. Pernahkah Anda melihat bintang jatuh? Beberapa dari kita pasti pernah melihat fenomena ini. Sebenarnya selama ini banyak orang yang menyalahkan tentang bintang jatuh. Bintang jatuh sebenarnya adalah sebuah meteor. Meteor adalah batuan yang berasal dari luar angkasa yang memasuki atmosfer bumi dan terbakar. Struktur selanjutnya adalah deretan penjelas. Deretan penjelas pada teks eksplanasi berjudul Bintang Jatuh ini terletak pada paragraf kedua dan paragraf kedua hingga paragraf keempat yang berbunyi, proses meteoroid ini berawal dari bumi akan berotasi melalui kumpulan partikel luar angkasa yang orbitnya sama dengan bumi. Partikel yang berjarak dekat dengan bumi akan tertarik pada lapisan bumi. Hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi yang cukup kuat. Kemudian benda langit secara perlahan mulai menuju ke permukaan atmosfer. Benda luar angkasa ini akan bergesekan ke atmosfer bumi. Benda langit tersebut akan meluncur hingga lapisan atmosfer. Akan terjadi gesekan yang semakin kuat. Hal ini menyebabkan kecepatan pun semakin bertambah. Pada saat memasuki langit ini, maka partikel ini telah terbakar hingga menghasilkan cahaya. Selain itu, benda langit ini juga secara perlahan akan menguap hingga pecah. Selanjutnya bagian terakhir adalah interpretasi. Interpretasi pada teks bintang jatuh ini terletak di paragraf terakhir yang berbunyi, fenomena inilah yang kerap kali dianggap sebagai bintang jatuh. Bintang jatuh yang kerap kali dapat dijumpai pada malam hari bukanlah bintang sesungguhnya yang jatuh pada permukaan bumi, melainkan sebenarnya merupakan peristiwa meteoroid. Salah satu ciri meteor yang ini bersinar terang sebelum akhirnya menghantam permukaan bumi. Oleh karena itu, meteor sering disebut sebagai bintang jatuh karena ekor cahaya terang yang mereka ciptakan saat melewati bumi. Dan selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ada 3, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologi serta keterangan waktu. Pada konjungsi kausalitas ada 3 contoh, yaitu 1. Hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi yang cukup kuat. Konjungsi kausalitas pada contoh ini yaitu terletak pada kata karena. 2. Ada hal ini menyebabkan kecepatan pun semakin bertambah.
konjungsi kausalitas yang terdapat pada contoh kedua yaitu menyebabkan. Ketiga ada oleh karena itu. Meteor sering disebut sebagai bintang jatuh karena ekor cahaya terang yang mereka ciptakan melewati langit. Konjungsi kausalitas yang terdapat pada contoh ketiga yaitu terdapat pada kata oleh karena itu. Kemudian contoh keempat yaitu salah satu ciri meteor yakni bersinar terang sebelum akhirnya menghantam permukaan bumi. Konjungsi kausalitas yang terdapat pada contoh keempat terdapat pada kata sebelum. Kedua, ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis pada teks tersebut terdapat 4, yaitu 1. Proses meteorit ini berawal dari bumi akan berotasi melalui kumpulan partikel luar angkasa yang orbitnya sama dengan bumi. Konjungsi kronologisnya terdapat pada kata berawal. Kedua, kemudian benda langit secara perlahan mulai menuju ke permukaan atmosfer. Kalimat konjungsi kronologis terdapat pada kalimat kemudian. Contoh ketiga, benda luar angkasa ini akan bergesekan dengan atmosfer bumi, kemudian meluncur hingga lapisan atmosfer. Konjungsi kronologis. Contoh ketiga terdapat pada kata kemudian. Contoh keempat, salah satu ciri meteor yakni bersinar terang sebelum akhirnya menghantam permukaan bumi. Konjungsi kronologis pada contoh keempat terdapat pada kata sebelum. Kaidah terakhir, kaidah kebahasan selanjutnya adalah keterangan waktu. Pada teks eksplanasi berjudul bintang jatuh, keterangan waktu dapat ditemukan pada kalimat yang pertama. Sebenarnya selama ini banyak orang yang menyalakan tentang bintang jatuh. Pada saat memasuki langit bumi, maka partikel ini telah terbakar hingga menghasilkan cahaya. Maka keterangan waktunya terletak pada kata pada saat. Lalu ketiga, bintang jatuh yang kerap kali dapat dijumpai pada malam hari. Keterangan waktunya terletak di kata malam hari. Selanjutnya, selain konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan keterangan waktu, teks eksplanasi juga mempunyai kaidah kebahasan berupa terdapat kata ilmiah. Pada teks ini, kata ilmiahnya ada di kata fenomena. Itu merupakan salah satu contoh dari kata ilmiah. Selanjutnya, pada teks eksplanasi menggunakan dua kata kerja, yaitu kata kerja material dan kata kerja rasional. Untuk kata kerja material sendiri, kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Pada teks ini dapat dijumpai pada kalimat partikel yang berjarak dekat dengan bumi akan tertarik pada lapisan bumi. Maka kata kerja materialnya ada pada kata tertarik. Lalu pada kalimat kemudian benda langit secara perlahan mulai menuju ke permukaan atmosfer. Kata kerja materialnya terletak pada kata menuju. Lalu untuk kata kerja rasional sendiri merupakan kata kerja yang menunjukkan sebab akibat yang sudah dibacakan tadi pada konjungsi kausalitas. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami menyimpulkan dari presentasi kami pada hari ini bahwa teks kami yang berjudul bintang jatuh mempunyai struktur yang lengkap dan juga kaidah kebahasan yang lengkap. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.